Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno yang hari ini adalah jam 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tidak terasa Kabinet Indonesia Maju di bawah nahkoda Jokowi Ma'ruf sudah 1 tahun berjalan. Sejumlah proyeksi untuk siap lepas landas pada era Indonesia Maju tampaknya harus tergerus karena virus COVID-19. Percepatan penanganan COVID-19 membuat pemerintah menjalankan diplomasi untuk bekerja sama dengan negara-negara produsen vaksin. Dan narasumber saya berikut ini adalah salah seorang menteri yang mahir dalam berdiplomasi dan juga ikut di dalam diplomasi luar negeri vaksin, yaitu Menteri Luar Negeri kita Retno Lestari Marsudi. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam Mbak Ira, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Iya, sehat Alhamdulillah Bu. Ibu juga sehat terus ya. Luar biasa kesibukannya. Iya, Bu Retno, ini baru saja kembali dari kunjungan ke Swiss dan Inggris bersama Mas Menteri Erick Thohir begitu ya. Dan adalah kalau beritanya di tanah air adalah untuk mengamankan vaksin COVID-19. Kata-kata mengamankan ini maksudnya apa ya? Bisa dibagi cerita ketika di sana, Bu Retno? Mengamankan berarti jadi begini, saya ingin cerita. Vaksin ini kan barang yang barangnya belum ada, sedang dikembangkan. Nah, di awal-awal kita bisa perkirakan bahwa pada saat vaksin ini sudah jadi, maka akan karena jumlahnya juga baru sedikit dan akan bertahap, maka akan terjadi quote-unquote perebutan. Oleh karena itu, masing-masing negara berusaha untuk mengamankan kebutuhannya. Sebenarnya ini adalah mengamankan komitmen penyediaan vaksin COVID-19. Oke, Bu Retno, kalau bicara mengamankan, artinya di gambaran untuk Indonesia itu berapa sih jumlah yang aman gitu, yang harus dikomitkan? Jadi begini, saya ingin jelaskan dulu mengenai vaksin pendekatan kita. Kita memiliki 2 pendekatan Mbak Ira, pendekatan jangka pendek dan pendekatan jangka panjang. Jangka pendek itu adalah kebutuhan yang mendesak. Nah, pada saat kita bicara mengenai kebutuhan yang mendesak untuk jangka pendek, mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan pihak luar. Baik dari segi bilateral atau melalui bilateral maupun melalui track multilateral. Sementara untuk jangka panjang, negara seperti Indonesia dengan penduduk besar, maka mau tidak mau kita harus memiliki ketahanan terhadap vaksin. Oleh karena itu saat ini kita sedang mengembangkan vaksin nasional kita, vaksin merah putih, yang mudah-mudahan di pertengahan atau kuartal 3 2021 sudah akan siap. Jadi ke depannya nanti insya Allah kita akan dapat memakai vaksin kita atau justru bisa berbagi vaksin kita dengan yang lain. Oke, Bu Retno, sebentar Bu Retno. Jadi dari penjelasan Ibu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang mungkin bisa masuk vaksin merah putih kita begitu ya. Tapi dalam jangka pendek ini yang dirasa aman itu jumlah berapa yang sudah dikomitkan dijaga oleh oleh Indonesia? Jadi tadi balik lagi kepada masalah aman. Aman hitungannya tentunya Pak Menteri Kesehatan memiliki hitungan dan kebetulan kita barusan rapat. Aman itu berapa? Bertahap Mbak Ira. Jadi tidak mungkin misalnya vaksin tersedia kemudian di kuartal pertama 2021 misalnya. Tentunya ini faktor keamanan, efikasi itu merupakan pertimbangan utama sebelum kita betul-betul melakukan vaksinasi.
Tetapi yang pasti di tahap awal tidak mungkin katakanlah seluruh masyarakat Indonesia divaksinasi secara sekaligus. Karena ketersediaan vaksin di awal-awal itu pasti juga jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, Pak Menteri Kesehatan, Pak Menteri Ekonomi sebagai koordinator dari komite sudah menyusun rencana. Siapa dulu yang paling bukan diutamakan, tetapi yang dapat memperoleh vaksin pertama. Ini tentunya kita bicara dengan para ahli, termasuk pada saat saya ke Jenewa, kita berbicara dengan WHO. Saran mereka yang paling pasti, yang perlu dipikirkan pertama adalah perlindungan kepada para tenaga kesehatan kita. Oke, Bu Retno, saya tahan di sana. Kalau kita bicara itu berarti kan emergency use begitu ya untuk para tenaga kesehatan kita. Apakah ada jumlah tertentu yang memang sudah disebutkan oleh Menteri Kesehatan sehingga ini beritanya kan untuk jumlah masih simpang siur ya Bu. Ada yang katanya datang 6 juta, kemudian 12 juta, bahkan ada yang katanya 20 juta. Sebenarnya apakah ada angka tertentu untuk emergency use tenaga kesehatan yang sudah direncanakan oleh Menteri Kesehatan? Jadi biarkanlah Pak Menteri Kesehatan yang akan menjelaskan, karena sekali lagi tugas kami, tugas saya, para diplomat adalah meratakan jalan, membuka akses untuk mengamankan penyediaan vaksin. Sementara perencanaannya, kami bukan ahli dan saya tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan, untuk menyampaikan mengenai rencana vaksinasi, karena ini bukan bidang saya. Tetapi kita sudah rapatkan mengenai jumlah-jumlahnya dan berdasarkan hitungan jumlah itu, maka kemudian akan ketemu dengan berapa jumlah in total yang kita perlukan secara keseluruhan, tahapannya seperti apa, dan itulah yang berusaha kami amankan dari segi komitmennya. Begitu Mbak Ira. Artinya secara total Bu Retno, apakah boleh disebutkan saat ini sebenarnya dikomitkan yang dijaga untuk bisa aman dapat angka itu? Oke, jadi sejauh ini kita sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak. Pertama, kita melakukan komunikasi dengan Sinovac. Yang kedua, kita melakukan komunikasi dengan Sinopharm dan G42. Jadi ini kombinasi antara Sinopharm dan G42. Yang ketiga, kita melakukan komunikasi dengan AstraZeneca dari UK. Yang keempat, kita juga melakukan komunikasi melalui institusi multilateral, jadi melalui vaksin multilateral. Kita hitung semua, misalnya AstraZeneca, kita melakukan komunikasi kemungkinan keperluan vaksin kita sebesar sekitar 100 juta. Kemudian kita hitung 100 juta itu akan dideliver berapa tahap, karena sekali lagi di tahap awal tidak mungkin semuanya tersedia at once. Dengan Sinovac berbeda lagi. Karena dengan Sinovac, satu, uji klinis ketiga dilakukan di sini. Kemudian yang kedua, kita memperoleh bulk dari vaksin yang akan kemudian dimanufaktur di Indonesia. Nah, semuanya ini tentunya akan terkait dengan masalah emergency use, authorization dan sebagainya. Tetapi kalau bicara mengenai masalah komitmen, Sinovac misalnya untuk tahun ini dari segi kesiapan ya, tentunya dari segi nanti hasilnya seperti apa, itu adalah bicara mengenai masalah safety, efficacy dan sebagainya. Tahun ini 15 juta mereka sanggupi. Kemudian untuk kuartal pertama tahun depan itu sekitar 35 juta. Setelah itu kuartal kedua sampai keempat dengan fasilitas yang sekarang mereka miliki, mereka sudah menyanggupi 90 juta, plus kalau fasilitas barunya jadi, maka bisa sampai 210 juta. Jadi ini hitung-hitungannya agak rumit dan masih bergerak karena
banyak sekali faktor yang Ya, mempengaruhi. artinya dinamis ya, Bu Retno. Baik, kalau kemudian sudah ada kurang lebih gambaran seperti itu, kelihatannya kan dari pihak pemerintah Jokowi Ma'ruf ini komit untuk menjaga Indonesia ini menghadapi pandemi bisa lebih cepat sirna begitu ya. Tetapi justru banyak pihak menganggap bahwa lobi ini terlalu terburu-buru, Bu Retno. Ini uji klinis Sinovac, baru Sinovac loh Bu, bukan Sinovac, bukan AstraZeneca. Di Indonesia saja uji klinis ketiga belum selesai. Kenapa lobi ini harus sesegera mungkin dilakukan ketika dari sisi keamanan dan uji klinis ketiga saja satu merek belum selesai? Oke, terima kasih Mbak Ira. Ada beberapa hal. Kita menjalin komunikasi, utamanya adalah dengan pengembang-pengembang vaksin yang sudah masuk uji klinis ketiga. Itu ada di daftar WHO. Jadi ini kita tidak asal mengambil siapa yang akan kita jadikan potential partner. Jadi ada sekitar 10 pengembang vaksin yang sudah masuk ke uji klinis ketiga. Termasuk diantaranya adalah Sinovac dan juga AstraZeneca. Yang kedua, dari sisi uji klinis, masing-masing pengembang memiliki partner untuk melakukan uji klinis. Sinovac tidak melakukan uji klinis di Indonesia. AstraZeneca juga tidak melakukan uji klinis di Indonesia. Sinovac melakukan uji klinis di Indonesia. Tetapi data sharing, data yang diperoleh dari uji klinis di beberapa negara, ini pada akhirnya akan dipertukarkan. Yang ketiga Mbak Ira, kita akan pastikan bahwa vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat kita adalah aman dengan efikasi yang tinggi. Semuanya akan kita ikuti referensinya dari WHO. Oleh karena itu kemarin kita bicara dengan WHO dan dalam keseharian kita juga terus berkomunikasi dengan WHO. Jadi seluruh proses dan kita juga berkomunikasi dengan Profesor Kusnandi yang mengetuai uji klinis 3 untuk produk dari Sinovac. Untuk mengetahui kapan kira-kira report itu akan keluar. Jadi yang pasti, dan ini sudah bicara dengan para ahli, vaksin itu baru akan diberikan setelah emergency use authorization dikeluarkan oleh BPOM. Tetapi kalau kita menunggu semua satu proses ini selesai, baru kita mengamankan komitmen, maka kita khawatir bahwa kita tidak akan mendapatkan bagian yang mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita lakukan dua-duanya secara paralel dengan satu komitmen, dengan satu yang kita utamakan adalah mengenai keamanan dan tingkat efikasi dari vaksin yang betul-betul tidak bisa ditawar lagi. Oke, Bu Retno, kalau sekarang kan ada berita masuk beberapa kejadian fatal di Brazil begitu dan juga di Inggris sempat dihentikan uji klinisnya karena ada efek negatif begitu yang cukup fatal untuk para relawan gitu. Apakah dengan hal-hal yang terjadi seperti ini artinya komitmen vaksin itu bisa berubah karena bisa jadi ini tidak mendapatkan approval dari BPOM? Jadi begini, kalau kita bicara mengenai vaksin, sekali lagi saya ini bukan ahli vaksin. Tugas saya adalah membuka jalan, meratakan jalan untuk mendapatkan akses. Betul, untuk komitmen ya, mereka. Betul. Tapi saya mencoba untuk memberikan penjelasan begini. Karena ini saya peroleh dari WHO dan dari Gavi dan dengan komunikasi saya dengan berbagai macam pihak. Intinya begini, vaksin ini dikembangkan. Itu bisa sukses, bisa gagal. Tapi kan tidak mungkin kita memakai vaksin yang katakanlah pada satu titik dia dinyatakan gagal. Oleh karena itu monitoring kita dari waktu ke waktu, dan itu bukan kami yang melakukan, tentunya para ahli yang melakukan, dari waktu ke waktu mengenai perkembangan atau laporan uji klinis ini menjadi sangat penting artinya.
Termasuk misalnya kami berkomunikasi dengan tim uji klinis yang ada di Bandung. Bagaimana sejauh ini, apakah hasilnya cukup bagus, tidak ada komplain, dan sebagainya, dan sebagainya. Alhamdulillah yang uji klinis yang kita lakukan di Bandung, sejauh ini saya tidak mendapatkan mendengar laporan ada side effect yang signifikan. Nah, sekali lagi, semua kejadian akan dicatat, akan dipertimbangkan sebelum pada akhirnya nanti kita akan membuat sebuah kesimpulan dan tentunya BPOM yang akan mempertimbangkan semua perkembangan yang ada, data-data yang masuk sebelum BPOM memberikan emergency use authorization. Mbak Ira. Oke, ya, Bu Retno, terima kasih. Sekarang kita bergeser, Bu. Salah satu isu yang juga sering dinaikkan orang itu adalah hubungan Indonesia-Cina, yang dianggap pada saat pemerintahan Jokowi saat ini ada pergeseran Indonesia menjadi lebih dekat ke Cina dibandingkan dengan Amerika, begitu ya. Dan sejumlah pihak mengkhawatirkan jangan-jangan nanti Indonesia jatuh nih ke dalam perangkap ekonomi Cina. Tanggapan Bu Retno? Politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Dan kita telah, sedang, dan akan terus melakukan politik luar negeri bebas aktif. Semua hubungan kita dengan negara lain kita ukur dari sisi kepentingan Indonesia. Sehingga kiblat kita adalah bukan kepentingan negara lain, tetapi kepentingan nasional Republik Indonesia. Dan terkait dengan vaksin, kita melakukan komunikasi dengan banyak pihak, termasuk dengan RRT. Karena sekali lagi, kalau kita melihat data dari WHO, kandidat vaksin yang sudah memasuki uji klinis ketiga, diantaranya adalah yang dari Tiongkok. Kalau pertanyaannya apakah dengan melakukan kerjasama di bidang vaksin dengan RRT, kemudian kita akan jatuh di tangan RRT mengikuti semua keinginan RRT dan sebagainya, maka dapat saya sampaikan jawabannya adalah tidak. Oke, Bu Retno, itu tegas kalau terkait vaksin tidak, tetapi ini terkait dengan kunjungan Menhan Prabowo ke Amerika Serikat. Ini sebagian ahli begitu ya, untuk luar negeri mengatakan ada bahwa undangan ini sebenarnya upaya dari Amerika untuk membendung pengaruh Cina ke Indonesia. Jadi Amerika itu sebenarnya berusaha mengingatkan tentang pengaruh ekonomi Cina di Indonesia. Ibu setuju terhadap apa yang disampaikan oleh para pengamat ini dan ahli hukum luar negeri? Jadi begini Mbak Ira, kalau kita lihat di masa pandemi ini saling kunjung menjadi sangat terbatas. Ya, kita lihat aja fakta bahwa Menteri Pertahanan Tiongkok baru-baru ini berkunjung ke Indonesia, bertemu dengan Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Kita lihat dari sisi Amerika Serikat. Ada kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat bulan lalu. Kemudian Pak Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat. Besok saya akan menerima delegasi pada tingkat tinggi dari Amerika Serikat yang terkait dengan investasi. Kemudian pada minggu depan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat insya Allah akan datang berkunjung ke Indonesia. Kemudian di bulan November, Pak Luhut, Menteri Menko Marinvest, berencana untuk membawa delegasi juga ke Amerika Serikat. Jadi, apakah dengan data seperti itu masih bisa dikatakan bahwa kita hanya berkiblat kepada Tiongkok, Mbak Ira? Oke, Bu Retno, ini sempat gaduh begitu ya di Indonesia karena ada buku putih Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa Cina akan membangun pangkalan militer di Indonesia. Sekelas adidaya Amerika tentu tidak sembarangan mencantumkan itu dalam buku putih Departemen Pertahanan mereka. Bagaimana Ibu sebagai Menlu menanggapi hal ini? Pertanyaan saya balik Mbak Ira, apakah Mbak Ira percaya akan informasi itu? Dan saya dengan tegas menjawab tidak benar. Oke, Bu Retno, terima kasih. Saya memiliki seorang menteri muda
dan banyak harapan dilekatkan kepada menteri ini. Pada pidato pertama usai pelantikan, salah satu prioritas yang ditekankan oleh Presiden Jokowi adalah pembangunan manusia unggul. Sektor pendidikan menjadi kunci utama dalam membangun SDM unggul dan terampil. Dan malam ini tamu saya juga yang lain adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Mas Nadiem, selamat malam, sehat-sehat terus? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Iya, Mas Nadiem, ini begitu banyak persoalan muncul selama pemberlakuan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, karena kita semua ini terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Tapi kemudian persoalan-persoalan itu dianggap tidak cukup sigap dihadapi oleh Kemendikbud begitu ya. Ini mulai dari jaringan internetnya tidak rata, orang tua tidak mampu beli kuota, tidak semua siswa punya gadget, bahkan sistemnya pun dianggap membuat stres bukan hanya orang tua, guru, tapi juga terutama murid. Evaluasinya sampai saat ini seperti apa, Mas Nadiem? Ya, pada saat ini yang harus pertama kita mengerti bahwa sebenarnya kita melaksanakan PJJ ini karena terpaksa, karena pandemi. Kita pertama harus mengerti bahwa keselamatan adalah prioritas pertama. Keselamatan murid, keselamatan guru, dan keselamatan orang tua di dalam seluruh sistem pendidikan kita. Jadi sebenarnya bukan pemerintah yang menginginkan melaksanakan ini PJJ, tapi terpaksa. Nah, dari situlah mari kita harus menemukan berbagai macam cara untuk memastikan anak-anak kita masih belajar. Walaupun resiko tidak ada. Bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak melaksanakan PJJ, kalau kita biarkan semua sekolah tatap muka terus saja berjalan, di mana level infeksi pandemi di Indonesia pada saat ini itu bisa cukup menyeramkan. Oke. Jadinya beberapa Ya, Mas Nadiem, saya potong di sana. Kritik yang masuk adalah terutama dari KPAI misalnya dan pengamat pendidikan itu mengatakan bahwa Anda, Mas Menteri, tidak cukup melakukan terobosan yang berarti pada pemberlakuan PJJ yang kedua. Jadi artinya evaluasinya tidak benar-benar dilakukan, kemudian dilakukan perubahan pada PJJ yang berikutnya begitu. Baik. Bisa saya jawab beberapa hal. Kami siang, pagi, dan malam terus melakukan berbagai macam jawaban dari tantangan masyarakat dari mereka. Pada saat yang pertama, anak-anak banyak yang komplain bahwa punya masalah dengan tidak memiliki gawai ataupun tidak memiliki akses. Sekolah-sekolah tidak memiliki kebebasan menggunakan dana BOS. Dana BOS kita bebaskan untuk membeli gawai, meminjamkan gawainya, membeli kuota, dan melaksanakan berbagai macam protokol kesehatan bagi yang siap belajar. Kedua, banyak yang komplain di daerah yang tidak punya internet, apalagi di zona-zona yang masih hijau dan kuning, tetapi tidak, itu zona-zona tempat daerah 3T, paling terluar dan tertinggal. Itu kita perbolehkan tatap muka di zona kuning dan hijau, agar mereka tidak tertinggal, walaupun tidak punya infrastruktur untuk melaksanakan PJJ. Jadi segera kita selamatkan dulu anak-anak kita yang sangat sulit melakukan PJJ. Ketiga, kita mendengarkan komplain utama dari berbagai macam guru dan murid bahwa ketuntasan kurikulum ini menjadi memberatkan yang luar biasa. Sehingga kita mengeluarkan yang namanya kurikulum darurat, di mana seluruh standar pencapaiannya kami ringkas dengan secara dramatis sehingga guru-guru bisa fokus kepada yang esensial persyaratan untuk maju ke jenjang berikutnya agar tidak ada ketertinggalan. Lalu kami mendengar komplain utama bahwa biaya operasional orang tua tiba-tiba menjadi begitu besar karena harus melakukan berbagai macam pertukaran data dengan menggunakan WA, Zoom, dan berbagai macam. Marilah kita langsung melakukan penyediaan kuota terbesar di sejarah Indonesia, dan bahkan kami sekarang dilihat dari berbagai macam negara sebagai suatu inovator dalam pembagian data mobile, data pulsa yang dilakukan baru saja ini. Sudah sampai sekitar 30 juta lebih manusia guru, murid, mahasiswa, dan dosen yang diberikan kuota ini, dan survei kemarin baru kita ambil 85% dari masyarakat Indonesia merasa itu adalah salah satu langkah yang paling tepat untuk memitigasi kebutuhan ekonomi daripada kuota dan pulsa. Oke, di luar itu pun Ira masih banyak yang kita lakukan. Kita mengeluarkan modul-modul darurat untuk yang bagi banyak orang tua yang sangat sulit di tingkat SD dan PAUD. Kami ciptakan modul-modul yang bisa digunakan guru untuk membimbing orang tua tanpa adanya internet.
bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh orang tua dan anak di dalam konteks rumahnya sendiri. Oke, Mas Untuk Nadiem, terkait dengan soal kurikulum darurat ini, justru beberapa yang protes adalah mengatakan kurikulum ini juga tidak cukup sebenarnya memberikan ruang bagi anak gitu. Justru anak tetap merasa tertekan dan justru menginginkan kalau bisa cepat diperbolehkan sekolah begitu. Nah, apa tanggapan Mas Menteri terkait dengan soal kurikulum darurat yang katanya sudah memudahkan tapi ternyata buat banyak anak masih membuat stres begitu? Nah, itu yang kita lakukan. Makanya Ira tadi saya bilang bahwa stres itu disebabkan karena ada banyak sekali ketuntasan daripada kurikulum yang diharuskan dan juga para guru belum diberikan cukup waktu untuk adaptasi dalam metode ini. Jadi banyak sekali guru memberikan pekerjaan rumah saja dan itu yang membuat beban daripada anak-anak yang stres, dan orang tua tentunya baru pertama kali harus membimbing anaknya dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi ini memang bukan situasi yang ideal. Dan banyak sekali, hampir semua anak dan orang tua sebenarnya menginginkan tatap muka. Saya pun menginginkan secepat mungkin tatap muka. Tapi kita tidak punya kontrol terhadap apa yang terjadi oleh COVID. Itulah yang harusnya harapannya dengan tahun depan dengan adanya vaksin yang akan mulai terdistribusi, harapannya kita akan berdoa untuk ada situasi yang lebih kondusif. Oke, Tapi pada saat yang di luar kontrol kita pada saat ini adalah pandemi. Kalau pandemi masih berjalan terus, apakah itu tepat waktunya untuk membiarkan begitu banyak jutaan anak untuk masuk ke dalam kelas dan berpotensi menularkan kepada orang tua dan kepada nenek kakeknya? Berarti itu adalah dilema yang kita hadapi bersama dan yang tidak mudah. Walaupun tadi sudah dilakukan penyesuaian, survei dari Pusdatin Kemendikbud Juli yang lalu menemukan para siswa tidak bisa memahami pelajaran, susah konsentrasi dan nggak bisa tanya sama guru. Bahkan juga ditemukan 87% guru hanya memberikan tugas atau soal-soal. Bagaimana Mas evaluasinya? Ini memang sulit untuk semuanya begitu ya. Tetapi bagaimana evaluasi dari hasil survei ini sendiri, mau diadakan perbaikan ke dalam? Ya, evaluasi itu adalah ya tantangan utama kita untuk terus memberikan penyederhanaan yang terbaik untuk dari sisi kurikulum. Kami melatih para guru bagaimana menggunakan toolkit digital. Kami melakukan berbagai macam aktivitas dengan guru, platform-platform berkolaborasi seperti Guru Berbagi untuk bisa memberikan suatu platform kolaborasi untuk menemukan bagaimana titik temunya. Tapi ya memang bukan hanya di Indonesia, Mbak Ira, di seluruh dunia ini memang situasi yang sedang sangat tidak ideal. Tapi kita harus memastikan bahwa anak-anak kita masih ada pembelajaran yang terjadi sehingga mereka tidak tertinggal pada saat pandemi ini sudah reda. Oke, Mas Nadiem, ini kan tadi Anda sebutkan bahwa pemerintah ada rencana untuk vaksinasi, meskipun saat ini juga masih banyak kritik di sana-sini dan belum ada kepastian. Nah, kalau melihat situasinya seperti ini, terus kemudian rumah makan boleh dibuka, mal boleh buka, pilkada jalan terus, tapi kan ada kekhawatiran kalau soal sekolah gitu. Melihat situasi pandemi, terus kemudian kritik yang masuk, tekanan yang ada saat ini, kira-kira ke depan itu ada gambarankah Mas Nadiem untuk soal pembelajaran bagi siswa dan anak didik ini? Ya, yang pertama adalah zona-zona kuning dan hijau jangan lupa mereka sudah diperbolehkan melakukan tatap muka ya di tempat situ. Jadinya itu adalah suatu relaksasi yang kita lakukan untuk memastikan kalau memang sepertinya datanya mendukung, itu sebaiknya tatap muka mulai diperjalankan. Saya tidak bisa memberikan janji mengenai apa yang akan terjadi di tahun depan di 2021 karena kita tidak tahu arahnya pandemi ini kemana gitu, karena bisa saja terjadi lebih tinggi, bisa juga tingkat infeksi lebih rendah. Tapi itu adalah keputusan yang bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu adalah suatu zonasi dan merah, kuning, hijau itu ada di Satgas COVID-19. Kemendikbud yang menentukan protokol tatap muka seperti apa yang diperbolehkan pada saat zona itu menjadi kuning atau hijau. Jadi kira-kira itu. Tapi kalau dari sisi prediksi, harapan saya adalah di suatu saat di 2021 kita bisa mulai lagi melakukan tatap muka. Itu harapan saya, tapi saya tidak bisa menjanjikan itu karena saya tidak punya kontrol daripada
pandemi tersebut Iya, sekarang. Gitu. ya, Mas Nadiem, ini yang terakhir. Ini ketika kemudian Anda terpilih, ini harapan besar sekali begitu ya. Anda muda, dianggap akan punya banyak terobosan gitu. Tetapi justru kritik datang dari sejumlah stakeholder, termasuk dari DPR. Dianggap Anda ini menteri yang tidak terlalu suka melibatkan banyak stakeholder yang sebelumnya dilibatkan begitu ya. Terus kemudian dianggap menteri jarak jauh, jarang turun ke lapangan. Tanggapan Anda terhadap ini? Ya, kalau memang itu persepsinya, kami di Kemendikbud selalu senantiasa berpikir kepada apa yang harus kita lakukan segera untuk mengurangi krisis dan penderitaan yang dilakukan masyarakat pada saat ini. Jadi tim Kemendikbud itu pada saat menjawab mahasiswa ada resiko tidak bisa drop out karena tidak ada kesulitan ekonomi. Kita bantu dengan 1 juta mahasiswa dengan UKT. Pada saat dana BOS tidak bisa diberikan kepada guru honorer, kita lepaskan maksimal restraint dana BOS diberikan untuk guru honorer di masa krisis ini. Pada saat sekolah swasta semuanya teriak-teriak karena banyak sekali orang tua tidak mampu dan tidak ingin membayar SPP mereka, kami kerahkan BOS afirmasi dan BOS kinerja yang tidak pernah tadinya untuk sekolah swasta. Jadi daftar daripada seluruh aktivitas yang telah kita lakukan untuk menjawab penderitaan masyarakat, termasuk kebutuhan kuota yang sekarang puluhan juta menikmati relaksasi daripada biaya perusahaan kuota, itu adalah prioritas kita pada saat ini, prioritas saya dan prioritas kementerian. Bagaimana seperti yang Pak Presiden bilang, harus ada sense of crisis. Kita harus selalu menjawab mana yang paling kritis di saat ini. Dan tentunya banyak sekali lompatan daripada yang kita mau lakukan di Merdeka Belajar. Walaupun banyak yang alhamdulillah masih terjaga, tapi banyak juga yang tertunda ataupun terganggu karena situasi krisis ini. Tapi itu yang namanya pemerintah dan beban kepemimpinan. Kita harus mengatasi krisis yang ada di saat ini dulu, sehingga masyarakat tidak terlalu terugikan dengan krisis pandemi ini. Iya. Nadiem Makarim, Mendikbud Republik Indonesia. Terima kasih Mas Nadiem. Pandemi memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh negeri. Mau tidak mau, Indonesia pun harus siap dengan segala dampak yang akan terjadi. Perputaran roda ekonomi dan proyeksi pembangunan yang sudah dirancang harus terus berjalan seiring program kesehatan masyarakat meski dinamika berlayar kapal besar Republik Indonesia di bawah komando Jokowi dan Ma'ruf Amin ini penuh liku di tahun pertamanya. Pemirsa, mengakhiri episode malam ini, saya Ira Kusno undur diri dari hadapan Anda dan dari program Prime Show with Ira Kusno. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda menonton program Prime Show ini dan juga partisipasi Anda dalam polling-polling yang kami adakan. Sampai jumpa pada program yang lain. Selamat malam, salam sehat.